Yuk, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari teori himpunan yang sudah disampaikan dari minggu lalu. Jadi minggu lalu kita mempelajari apa itu himpunan, simbolnya, notasinya, diagram Venn, perkotaan kardinal, himpunan kosong, beberapa himpunan, kuasa, yang saling lepas, terus sampai di operasi terhadap himpunan. Ini. Nah, hari ini kita melanjutkan teori yang sudah disampaikan minggu lalu, dimulai dari ini, perampatan atau operasi. Nah, kalau misalkan dilihat, perampatan atau operasi himpunan ini adalah operasi-operasi himpunan yang ditulis simbolnya jadi satu. Kalau misalkan kita lihat, ada operasi irisan seperti ini, maka A1, irisan A2, irisan A3 ini bisa ditulis seperti model sigma. Beda. Tapi simbolnya ya simbol irisan. Kalau union ya union. Kalau Cartesian product ya Cartesian product. Kalau symmetric difference ya symmetric difference juga. Begitu. Ada contohnya, jadi misalkan sebagai contoh ini ya. A irisan dalam kurung B1 union B2 union B3 union B3 B4 dan seterusnya sampai B ke N. Ini bisa kita tulis A irisan B1 diunionkan dengan A irisan B2 diunionkan dengan A irisan B3 dan begitu seterusnya. Jadi A irisan B1 ini union dengan A irisan B2 union A irisan B3 dan begitu seterusnya. Ini pun juga bisa kita tulis dengan simbol yang seperti sigma itu tadi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Cartesian product yang lebih dari 2 ya. Jadi kalau minggu lalu, nah kita lihat Cartesian product. Saya juga mengingat. Nah ini contohnya C dan D contohnya. Habis itu kan C, D ke E seperti itu. Maka ini ada refresh lagi. Kalau misalkan kita punya A besar, B besar, C besar, maka 1A, 1AB, kemudian 1BA, 1BB, begitu seterusnya. Sampai terakhir 2BB yang terakhir. Karena kita Cartesian product, maka anggota jumlah Cartesian product adalah jumlah kardinal. Himpunan pertama kali himpunan kedua kali jumlah atau kardinalnya himpunan ketiga. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah perampatan operasi himpunan. Kita lanjut kepada berikutnya yaitu hukum-hukum himpunan. Nah, kalau misalkan dilihat hukum-hukum himpunan ini ada banyak. Yang di sini contoh misalkan kita punya hukum identitas. Hukum identitas ini mirip seperti hukum identitas pada perkalian dan pertambahan. Misalkan kita punya suatu bilangan, kita kalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian kita punya suatu bilangan ditambah 0, yaitu hasilnya ya bilangan itu sendiri. Akan mirip seperti itu. Hukum identitasnya di sini A, coba sambil dibayangkan ya, A union bilangan kosong. Ya tetap A sendiri. A irisan universal. Ya tetap A sendiri. A irisan universal. Ya tetap A sendiri. Seperti itu. Nah, ini ada yang lawannya ini, hukum nol atau dominasi A irisan himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Himpunan apapun diiriskan dengan himpunan kosong, hasilnya ya himpunan kosong. Karena tidak ada himpunan yang anggotanya sama dengan himpunan kosong. Mungkin ada himpunan kosong, tapi ya jadi sama aja. Himpunan kosong, himpunan kosong, ya tetap himpunan kosong. Jadi, kemudian ada juga A union universal. Ini adalah universal. A diunionkan dengan universal. Ya, full. Seperti itu. Kemudian ada hukum komplement, hukum idempoten, hukum involusi.
Nomor 1 sampai 8 ini kita pakai logika aja sudah masuk. Hukum komplement A union A komplement, ya, universal. Hukum involusi ini adalah komplement 2 kali. Jadi A komplement di luar, dikomplementkan lagi, ya kembali lagi ke A. Dikomplementkan lagi, ya. Jadi komplementnya 3 itu sama dengan komplement 1. Hukum komutatif, hukum asosiatif, seperti ini logis. Mungkin nomor 6 yang butuh sedikit contoh. Misalkan ya, kita pakai contoh nomor 6. Misalkan kita punya A, B seperti ini. Kemudian kita punya A irisan B. A irisan B kalau misalkan kita lihat di sini ya. Betul ya? Terus A union A irisan B. Habis itu kita punya yang di ini adalah A sendiri. Jadi A diunionkan dengan A irisan B. Ya, hasilnya ya sih A sendiri. Begitu. Ini contoh dari yang nomor 6 bagian atas. Yang lainnya dia pakai logika, udah bisa. Berikutnya nomor 11 ini juga pakai logika, udah bisa ini. Kita punya himpunan kosong dikomplementkan. Ya, universal. Universal dikomplementkan. Ya, himpunan kosong. Nah, nomor 9 ini kita coba salah satu aja dulu ya, salah satu aja. Jadi misalkan kita pakai yang atas, maka kita gambar misalkan A, B, C, betul ya? Yang pertama kita gambar B irisan C. Berarti kalau misalkan dilihat B irisan C, itu yang sebelah sini. Betul ya? B irisan C. Kemudian A union B irisan C. Maka A union B irisan C hasilnya seperti sini. Nah ini kalau misalkan kita ini lagi, kita gambar terpisah, misalkan kita punya A, B, C, besar sekali. C dari kotak seperti ini. Misalnya di sini sebelah sini ya, nggak masalah wes. Sekarang A union B. A union B adalah daerah sini. A union C. A union C adalah sini. Kalau misalkan dilihat irisannya, berarti yang ntar gini. Waktu itu nggak kelihatan tarik-tarikannya. Oke. Ini, gini, 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 gini. Ini A union B. A irisan C ini, 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 ini. Betul ya? Nah, A union B irisan A union C berarti yang silangnya 2 kali. Berarti yang seperti ini akan sama seperti yang di sini. Nah, ini adalah namanya hukum distributif. Ada yang ingat apa namanya union itu plus atau kali? Union adalah ya, kita lihat ya, karena jawabannya kayaknya kok nggak bukan. Union adalah plus. Kalau irisan adalah kali. Ini kalau yang union plus logikanya adalah jika inputnya ada 1, maka outputnya 1. Kalau kali jika 0, maka 0. Seperti itu ya. Jadi kalau yang plus jika 1, maka 1. Kalau yang 0, yang kali atau n jika 0, maka 0. Ini adalah irisan. Nah, di sini union adalah plus atau kali? Plus. Irisan adalah kali. Maka mirip seperti ini. A ditambah dalam kurung B kali C, maka mirip seperti A plus B kali A plus C. Logikanya diambil dari situ bisa. Berikutnya, sampai sini mungkin ada yang tanyakan?
Semoga aman ya. Kita lanjut ke hukum De Morgan. Ini hukum De Morgan ini misalkan kita pakai yang atas saja. Kita pakai yang atas. Ini kita punya A, kita punya B. Nah, misalkan kita lihat yang di sebelah sini. A irisan B komplement. Ini sama dengan A komplement union B komplement. Ini yang perlu diperhatikan adalah ini itu berarti irisannya dikerjakan dulu baru dikomplementkan. Karena pada waktu dulu ada yang gini itu dianggap ini terpisah. Ya, salah akhirnya. Hukum De Morgan ini artinya jika ini irisan, ini bisa dipotong tapi ini jadi universal. Kalau ini universal, ini bisa dipotong, dia jadi irisan. Untuk mengingat seperti itu. Kalau misalkan nggak hafal, pakai ingat seperti itu. Jadi ini dipotong, dia dari irisan jadi universal. Kalau dari universal jadi irisan. Kita coba dulu yang atas. A irisan B dikomplementkan. Berarti kalau misalkan dilihat, dia daerahnya seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke, kita ingat-ingat dulu. Seperti itu, habis itu kita gambar yang kedua. A, B. Ini A, ini B. Yang pertama adalah A komplement. Berarti yang pertama adalah A komplement. Ini, betul ya? Di sini masih termasuk A. Yang kedua adalah B komplement. B komplement berarti selain B ini. Berarti sini, 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 dan sini. Betul ya? Nah, yang dilihat apa? Union. Berarti yang kecoret satu termasuk, yang kecoret dua juga termasuk. Berarti kalau misalkan dilihat, ya yang kecoret dua ini termasuk, yang kecoret satu termasuk, yang kecoret satu termasuk. Berarti akan sama dengan ini. Ini adalah hukum De Morgan. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Semoga masih aman ya. Oke, kita lanjut ke prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas ini adalah dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Maksudnya apa? Jadi, misalkan kita punya S adalah suatu kesamaan atau identiti yang melibatkan himpunan. Di dalamnya ada operasi seperti irisan, union, dan komplement. Seperti itu. S tadi S apa ya? S normal lah, S lama. Nah, jika misalkan kita buat S baru yang diperoleh dari S asli tadi, dengan mengganti irisan kita rubah jadi union, union kita rubah jadi irisan, himpunan kosong kita rubah jadi universal, dan universal kita rubah menjadi himpunan kosong, komplement kita biarkan. Maka S baru pun juga benar. Maksudnya apa? Jika S benar, maka S baru pun juga benar. Contohnya apa? Nah ini, kita kembali lagi ke halaman tadi. Kita lihat di sini. Kita di sini A union himpunan kosong sama dengan A. Benar ya? Benar. Kita rubah union, kita rubah jadi irisan, himpunan kosong kita rubah menjadi universal. Yang bawah pun juga benar. Maka yang bawah ini disebut dengan dual dari yang atas ini. Atau yang atas ini pun juga dual dari yang bawah. Seperti itu. Contoh lain yang misalkan seperti ini tadi. A irisan himpunan kosong maka akan sama dengan himpunan kosong. Ya, logis. Habis itu irisan kita buat universal, union, himpunan kosong kita buat universal, himpunan kosong dijadikan universal. Kalau ada komplement kita biarkan, tapi di sini nggak ada. Yang bawah pun juga benar. Dan ini semuanya itu adalah yang isinya dua ya. Ini adalah dual dari yang atas. Yang bawah dual dari yang atas adalah dual dari yang bawah. Begitu.
Contoh salah satu aja ya, salah satu. Yang ini, irisan jadi universal, universal jadi irisan, komplement tetap, sama yang atas sudah kita buktikan, yang bawah sekarang kita buktikan. Jadi misalkan di sini kita punya A union B komplement. Berarti adalah di luarnya seperti ini. Sekarang kita gambar yang kedua. A komplement irisan B komplement. Berarti A komplement dulu. Seperti ini. Ini termasuk ya. B komplement yang seperti ini. Hingga di sini masuk. Seperti ini. Karena irisan yang diambil adalah yang kecoret 2 kali. Maka daerah luar sini saja. Ternyata sama. Seperti itu. Maka yang atas sudah dibuktikan benar, yang bawah dibuktikan juga benar. Seperti itu. Maka ini semuanya dualnya kalau satu benar, satunya juga benar. Termasuk yang ini. Yang ini kalau misalkan kita lihat himpunan kosong jadi universal, universal jadi himpunan kosong. Komplement dibiarkan tetap. Maka dia akan memenuhi kalau atas yang benar, yang bawah pun juga benar. Kalau atas salah, yang bawah pun juga salah. Seperti itu. Ini adalah masing-masing dualnya. Nah, kalau dilihat dari sebelah sini yang ada dualnya hanya 10 karena yang di sini nggak ada universal, himpunan kosong, union, irisan nggak ada, maka nggak ada dualnya. Dan dari 10 11 tadi ini adalah dualnya. Gitu. Ya, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Semoga masih aman ya. Masih aman, kita lanjut ke bentuk inklusi eksklusi. Bentuk inklusi eksklusi ini adalah mencoba melihat berapa kardinal A union B dan A set difference B, maaf, symmetric difference B. Kalau misalkan kita gambar dulu bentuknya, ini A, ini B. Misalkan ini A, ini misalkan ini B. Ini area nomor 2, ini area nomor 3, ini area nomor 4. Di mana di area nomor 2 memang ada 2 anggotanya, di area nomor 3 juga ada 2, di area nomor 4 juga ada, maaf, di area nomor 3 ada 3, di area nomor 4 ada 4. Memangnya berapa kardinal dari A jumlahnya? Jumlah anggota dari A ada 5. Betul ya? 2 dan 3. Anggota dari B? Anggota dari B ada 7. Nah, kalau misalkan kita menghitung, lihat dari rumus ini. Antara, kita hitung dulu aja deh. Di sini anggota dari A union B sama dengan berapa? Kalau kita lihat ini langsung. 9. Betul ya? Anggota A union B sama dengan 9. Nah, ini terus di mana ya? Di sini aja wes. Sama dengan 9. Oke. Anggota A union B sama dengan 9. Kalau kita mengikut dari rumus ini, misalkan, berarti awal adalah anggota A union B adalah anggotanya si A. Berapa? 5. Berarti ini sama dengan 5. Kemudian ditambah 7. Tambah 7. Kalau misalkan kita sampai sini dulu ya. Area nomor 2 dihitung berapa kali? Area nomor 2 dihitung 2-nya berapa kali? Dihitung 2-nya berapa kali? Sekali. Area nomor 4 sekali. Area nomor 3 2 kali. Sedangkan di sini A union B
2 dihitung sekali, 3 dihitung sekali, 4 dihitung sekali. Sehingga apa? Kita kurangkan sekali untuk area nomor 3. Berarti ini min 3. Maksudnya seperti itu. Kalau dilihat ini adalah kardinal A ini yang dihitung nomor 2 dan 3. Ini 2, 3. Di sini 3, 4. Akhirnya 3-nya dikurangi sekali. Oh, terus ini bisa ini. 4, 3 sekali. Ini adalah kardinal dari A union B. Kalau kita lihat yang bawah, asymmetric difference B. Asymmetric difference B ini berarti masih ingat area mana asymmetric difference B? Symmetric difference B. Kita lihat ke slide yang kemarin ya. Ya, selain ini. Jadi asymmetric difference B itu adalah A min B ditambah B min A. Berarti yang sebelah sini ditambah yang sebelah sini. Berarti kalau misalkan dilihat di sini, daerah nomor berapa sama berapa? 2 dan A. Kalau misalkan kita mengikut dari rumus yang ini dulu, berarti kardinal dari asymmetric difference B adalah areanya 2 dan 3 atau A dulu, ditambah B dulu, dikurangi 2 kali yang tengah. Kenapa? Karena pada waktu yang kita butuhkan hanya 2 sekali, 4 sekali. Pada waktu A saja 3 tambah sekali, B saja 3 dihitung 2 kali. Sehingga 3-nya kita hitung atau kita kurangkan 2 kali. Ini adalah asymmetric difference B. Nah, ada cara lain untuk menghitung A union B. Caranya bagaimana? Kita hitung 2 saja, 4 saja, 3 saja. Kalau 2 saja, berarti areanya namanya apa? Areanya? Ya, seperti yang di slide yang lama tadi ya. Di slide yang ini ya. A min B. Berarti ini sama dengan A min B tambah B min A ditambah A irisan B. Ini area nomor 2 saja, ini nomor 4 saja, ini nomor 3 saja. Kalau begitu, A symmetric difference B, areanya sama dengan A min B saja, ditambah kardinalnya B min A saja. Ini nomor 2 saja, ini nomor 4 saja. Seperti ini. Kalau yang di sini berarti berapa? Hasilnya di sini sama dengan 6, yaitu 5 plus 7 min 6. Ini adalah inklusi eksklusi. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau 3? Kalau 3? Kok kemet gitu? 2, 3. Oke. Ini kita anggap sebagai A, B, C. Soalnya adalah berapakah kardinal dari A union B union C. Itu. Kalau misalkan di sini ini kita tulis dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semoga yang dipegang kelihatan. Masih kelihatan ya? Oke.
Oke, kita ngikut cara yang sebelumnya. 1A, 1B kardinalnya plus C, kita tulis. Setelah melewati ini, area nomor 1 dihitung berapa kali? Area nomor 1 dihitung 1 kali, betul ya? Area nomor 2, 2 kali. Area nomor 3, 1 kali. Area nomor 4, 2. Area nomor 5, 3 kali. 6, 2, 7, 1 kali. Karena ada yang lebih dari 1, maka kita coba kurangkan seperti yang tadi. Kurangi A irisan B min A irisan C min B irisan C. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita kurangkan ini, sekarang kita hitung lagi daerahnya. Daerah 1 dihitung berapa kali? Sekali. Daerah 2, 1 apa 2? Sudah, dari 2 dikurangi sekali, jadi tinggal 1. Betul ya? Daerah 3, sekali. 4, 1. 5. 5. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Oke, sekarang nggak masalah. Salah nggak masalah, karena kita memang masih proses belajar. Sekarang pada waktu kita di sini 5 masuk ya, masuk. Sehingga tadi dia 3 kali itu karena dia termasuk A, termasuk B, termasuk C. Sekarang A irisan B, daerah mana? 2 saja. Coba kalau misalkan C-nya nggak ada, 5 itu masuk. Nah, berarti A irisan B 5 masuk. A irisan C daerahnya mana? A irisan C daerahnya 4 dan 5. B irisan C 5 dan 6. Berarti pada waktu kita sudah kurangkan 2 seperti ini, 5 dihitung berapa kali? 0. Akhirnya apa? Perlu ditambah sekali. A irisan B irisan C. Ini untuk 3 himpunan. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Pertanyaannya, bagaimana kalau 4? Kalau 4 tidak bisa kita gambar pakai diagram Venn, betul ya? Karena 1, 2, 3 butuh 4, 3 dimensi. Jadi dari bawah segitiga, dari sebelah sini juga segitiga, dari prisma segitiga lah. Bentuknya akan seperti itu. Nah, tapi kita bisa melihat polanya. Ini silakan dilihat. Yang 1 kardinal yang masih 1 plus atau min ini di sini. Plus. Yang kardinalnya irisan 2 min, betul ya? Kardinalnya yang 3 plus. Berarti nanti yang 4 min. Kalau 4 bagaimana? Berarti kardinalnya A saja, B saja, C saja, D saja. Itu plus. Setelah itu min 2. AB, AC, AD, BC, BD, CD. Itu minus semua. Setelah itu plus ABC tanpa D, ABD tanpa C, ACD tanpa B, dan BCD tanpa A. Itu plus semua. Terakhir baru minus irisan A, B, C, D. Itu polanya. Jadi plus, min, plus. Jadi ini yang 1, min yang 2, plus 3, min 4, plus 5. Kalau jangan lagi 5. Kalau 5 ya tinggal dikembangkan aja. Seperti itu.
Sampai seberapa? Sampai terakhir ini ada berapa? Berapa ininya? Apa namanya? Kelompoknya, himpunannya. Di sini 3, berarti kita berhenti di 3. Ini adalah prinsip inklusi eksklusi. Ada yang ingin tanyakan? Semoga masih aman ya. Sekarang kita baru ke soalnya. Berapa banyaknya bilangan bulat? Bukan antara ini. Mulai 1 sampai kok sampai 100 yang habis dibagi 3 atau 5. Ini kan ada 2. Kalau atau ini union atau irisan? Atau adalah union. Karena 1 aja boleh. Kalau dan baris keduanya. Berarti union. Berarti ini ada 2 buah himpunan, 3 dan 5 himpunannya ya. Nah, maka ini akan seperti ini. 3, yang B-nya ini adalah 5. Maka yang pertama, himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Kalau kita punya mulai 1 sampai 100, yang habis dibagi 3 ada berapa? Misalkan kita dari 1 sampai 10, yang habis dibagi 3 berapa? 1, 3, 6, 9. Berarti caranya adalah 10 dibagi 3, itu berapa? Dibulatkan ke bawah. Begitu. Berarti kalau yang habis dibagi 3 dari 1 sampai 100 ada 33. Karena hanya kan 33,3 dibulatkan ke bawah. Yang ini 33. Yang habis dibagi 5 20. Yang habis dibagi 3 dan 5 berarti APK-nya 15. Dapat 100 bagi 15 dapat 6. Nggak sampai 7. Kalau 7 105. Nggak sampai. Berarti 6, sekian. Kita ambil 6-nya. Betul ya? Berarti kardinal A union B sama dengan ini ya. 33 tambah 20 min 6. Min ya. Sama dengan 47. Ini pakai cara yang pertama ini. Sampai sini? Mungkin ada yang ingin tanyakan? Nah, ini tadi kita masih pakai cara yang pertama ini. Oke ya. Sekarang kita pakai cara yang atas. Oke, diperhatikan ya. Pada waktu kita lihat himpunan A anggotanya 33. Himpunan B anggotanya 20. A irisan B anggotanya 6. Berapakah A min B? Nah, dipikir dulu. A sini, B sini. A min B daerah mana? A 2 dan 3. Ya, B 3 dan 4. A min B 2 saja. Ini 33, di sini 20, di sini 6. Berarti A saja, 2 saja adalah 33 dikurangi 6. Tahu maksudnya ya? Berarti yang kalau 2 dan 3, 33. 3 saja 6. Berarti 2 saja 27. Begitu. Oke. B min A berarti berapa? 14. Berarti A union B kardinalnya sama dengan 27 plus
14 plus 6 sama dengan, ya sama, 47. Seperti itu. Hasilnya harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Entah salah hitungannya atau salah produknya. Gitu. Ya, sampai sini masih aman? Siap ya. Kita lanjut. Ini adalah hasilnya. Tadi kita sudah menggunakan cara yang sama tadi. Cara kedua di sini nggak ditulis, tapi nggak apa. Kita tadi sudah kita bahas sekalian. Nah, ini tadi juga sudah. Itu kalau misalkan ada 3. Plus, min, plus yang 3. Sudah. Dan ini pun tadi juga sudah untuk himpunan yang lebih dari 3. Itu juga. Plus, min, 1, plus jadi 1, min 2, plus 3, min 4, plus 5, dan seterusnya. Ini maksudnya adalah irisan-irisan masing-masing. Kita lanjut, berikutnya adalah partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong yang berupa A1, A2, A3, A4, dan seterusnya dari himpunan A besar. Sedemikian sehingga, nah, kalau misalkan A1, A2, A3, A4 tadi kita unionkan, itu akan menjadi kembali ke A. Dan AI irisan AC itu sama dengan himpunan kosong, alias tidak ada himpunan AI dengan AC yang sama, di mana I dan J itu berbeda ruangan. Contohnya gini, kita punya ruangan besar. Nih, ini ruangan yang aslinya. Kita partisi. Kalau kita partisi akan menjadi ruangan-ruangan baru yang lebih kecil. Begitu ya. Dan padahal di ruangan ini ada orang, ada meja, ada kursi, ada papan. Pada waktu kita partisi, nanti akan terpisah menjadi 4. Terserah mau nanti kumpul di mana, tapi yang jelas nggak boleh ada yang kosong, harus ada isinya, minimal 1. Nah, dari yang tadi hasil partisi tadi, kalau kita kembalikan lagi, himpunan yang ruangan 1 tambah ruangan 2 tambah, bukan tambah, diunionkan ruangan 1, union ruangan 2 sampai ruangan misalkan 4, itu akan kembali lagi ke ruangan besar. Dan anggota yang di dalam ruangan 1, 2, 3, 4 berbeda semua. Jadi kalau kan ada orang, ya berarti dia hanya ada di 1 atau 2 saja. Maksudnya 1 atau 2 atau 3 atau apa. Lupa bisa Pak, dia di pintunya Pak. Ya nggak seperti itu, makanya dia harus masuk 1 full atau 2 full. Kalau di tengah-tengah nanti berarti setengah, nggak seperti itu. Jadi contohnya, misalkan kita punya himpunan 1 yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini silakan dilihat ya. Ini ruangannya. Himpunannya kan ruangan. Pada waktu dipartisi, maka ruangan besarnya tetap ada dan akan terbentuk ruangan-ruangan yang lebih kecil. Maka ruangan besarnya tetap ada dan akan terbentuk ruangan-ruangan yang lebih kecil. Seperti itu. Ini anggota himpunan, di dalamnya ada ruangan-ruangan kecil, himpunan-himpunan. Dan di sini kalau misalkan dijadikan 1, diunionkan, akan kembali lagi ke atas dan tidak ada anggota himpunan yang sama. Jadi contohnya ini 1 saja, 2, 3, 4, 5, 6 di sini 7, 8. Apakah harus seperti ini? Tidak harus. Bisa saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan seperti itu bisa. Ini adalah partisi dari untuk partisi aman ya. Kita lanjut ke himpunan ganda. Nah, ini perlu sedikit mikir. Himpunan ganda adalah himpunan yang elemennya boleh berulang. Atau
tidak harus berbeda. Juga disebut sebagai multiset. Multiset. Sebagai contoh, himpunan yang beranggotakan 1, 1, 1, 2, 2, 3. Ini kan boleh ada yang berulang. Seperti itu. Juga tidak harus berbeda. Ini adalah contoh dari himpunan ganda. Ini juga 2, 2, 2, ini juga contoh dari himpunan ganda. Kenapa ada duanya sampai 3 kali? Berarti tidak harus berbeda. Nah, multiplisitas dari suatu elemen itu adalah jumlah kemunculannya. Di sini jumlah kemunculan 1, 3. Berarti multiplisitasnya 3. Jumlah kemunculan 2, 2. Jumlah kemunculan 3, 1. Nah, ini ada yang diteruskan. Himpunan atau set yang kita bahas minggu lalu itu merupakan contoh khusus dari multiset. Coba kita lihat kalimatnya. Himpunan yang elemennya boleh berulang. Apakah harus berulang? Tidak. Berarti kalau misalkan nggak berulang, boleh nggak? Boleh. Seperti itu. Kalau misalkan nggak muncul, boleh nggak? Ya, juga boleh. Maksudnya boleh berulang itu berarti multiplisitasnya boleh lebih dari 1. Apakah 1 boleh? Boleh. Apakah 0 boleh? Boleh juga. Seperti itu. Jadi logikanya di situ. Sehingga himpunan atau set itu merupakan contoh khusus dari suatu multiset. Dalam hal ini multiplisitasnya itu 0 atau 1. Kita coba yang 1 dulu aja. Yang 1 berarti seperti ini. Himpunan yang beranggotakan 2, 3, 4. Multiplisitasnya berapa? Masing-masing 1. Apakah ini multiset? Iya. Kenapa? Karena boleh berulang. Meskipun sedang tidak berulang. Itu. Habis itu 0 dari mana? 0 ini, misalkan kita lihat. Berapakah multiplisitas dari 1 di sini? 0. Atau kita langsung ambil himpunan kosong. Himpunan kosong, apakah dia multiset? Ya, boleh berulang. Tapi di situ multiplisitasnya sedang 0 untuk semua anggotanya. Jadi misalkan universalnya adalah dari 1 sampai 10. Kok ada himpunan kosong? Berarti dia sebenarnya adalah multiset. Tapi multiplitas dari 1 sampai 10 semuanya 0. Itu. Maksudnya itu. Nah, kardinalitasnya itu dianggap ekivalen atau sama dengan jika dianggap semuanya berbeda. Berarti di sini, meskipun di sini anggotanya hanya ada 1, 2, dan 3, tapi kita hitung seperti beda semua. Berarti di sini kardinalnya adalah 6. Nah, ini. Yang di sini bukan hanya 1 karena adanya 2 saja, bukan, tapi dihitung sebagai 3. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang multiset. Aman? Aman. Sekarang yang jadi pertanyaan, gimana union sama irisannya? Union multiset dan irisan multiset. Ya, jawabannya adalah ini. Union dari multiplisitas maksimum yang diambil. Sebagai contoh, A di sini 3, di sini 2. Diambil yang mana? 3. B di sini 1, di sini 0. Diambil yang mana? 1. C di sini 1, di sini 2, diambil yang 2. D di sini 2, di sini 0, diambil yang 2. Ini adalah unionnya. Dan karena set biasa pun juga termasuk multiset, betul ya? Maka ini pun juga berlaku. Misalkan di P muncul 1, iki muncul 0 kali. Kalau union, dimasukkan nggak yang satu ini?
Dimasukkan karena ini maksimumnya. Kalau di P-nya muncul 0 kali, di Q muncul 1 kali, masuk nggak di union? Masuk, karena ini maksimum dari antara 0 dan 1. Kalau di P1 muncul sekali, di Q muncul sekali, masuk nggak? Masuk, muncul sekali juga, karena 1 dengan 1 maksimumnya ya 1. Itu adalah union. Untuk irisan, diambil multiplisitas minimum. Sebagai contoh, sama seperti ini tadi, 3, 2, diambil 2. B-nya 1, di sini 0, diambil B-nya 0. C-nya 1, 2, diambil 1. D-nya 2, 0, diambil D-nya diambil 0. Atau gini aja wis. B-nya D-nya nggak muncul, gini aja. Dan ini pun juga berlaku bagi himpunan biasa. Di P muncul kali, di Q nggak muncul. Kalau kita ambil irisan, diambil minimumnya. Berarti dia nggak muncul. Karena hanya muncul di P aja. Irisannya nggak muncul. Di P muncul 0 kali, di Q muncul sekali, irisannya masuk nggak? Nggak. Karena minimal dari 0 dan 1 adalah 0. Kalau P-nya muncul sekali, Q muncul sekali, irisan muncul nggak? Muncul. Karena minimal dari 1 dan 1 ya 1. Sehingga muncul. Seperti itu. Ini untuk union dan irisannya. Lanjutnya adalah ini. Set difference. Seperti itu. Maksudnya apa? Yang minus. Minus. Nah, multiplisitasnya adalah langsung dikurangi. Sebagai contoh, di sini 3, di sini 2. Berarti A muncul berapa kali? 1 kali. A, 1. B, di sini 2, di sini 3. Berarti 2 min 3 sama dengan min 1. Kita tulis dulu. Min 1. C, di sini 1, di sini 2. C, min 1 juga. D, di sini 2, di sini 2. Berarti D-nya 0. Betul ya? E-nya 1, 0. Maka E-nya 1. F-nya 0, 1. Maka F-nya min 1. Untuk yang 0 dan yang minus, itu dianggap 0. Sehingga di sini hanya muncul A-nya 1, E-nya 1. Jadi untuk operasi multiset, minusnya itu adalah modelnya seperti ini. Yang kalau positif dia dimunculkan, kalau 0 dia nggak dimunculkan, kalau negatif, kalau hutang dianggap lunas. Berarti enak ya, kalau multiset berarti nggak punya hutang. Dan ini pun juga berlaku di set biasa. Kalau set biasa, multiplisitasnya kan kalau nggak 1, 0. Berarti misalkan kita punya A dan B. Di A ada, di B ada, berarti nanti dia hilang. Betul ya? Di sini 1, di sini 1, berarti dikurangi 0. Tapi kalau di A ada 1, di B nggak ada, berarti dia berada di posisi yang sebelah kiri. 1 min 0, 1. Tetap ada. Yang di A nggak ada, di B ada, berarti dia ada di sebelah ini, kanan ya, di B saja. Berarti 0, 1, min 1. Kalau min 1 dianggap 0, maka juga akan sama seperti itu. Min 1 juga dianggap 0. Nah, satu lagi, ini operasi yang di set kemarin tidak ada. Yaitu kalau misalkan ditambahkan jumlah atau sum, maka multiplisitasnya penjumlahan. Maksudnya apa? Di sini 2, di sini 1, berarti muncul 3. Di sini 1, di sini 2, berarti muncul 3. 2, 0, 2, 0, 1,
1. Ini yang di set yang nggak ada. Operasi jumlah atau sum ini yang nggak ada. Gitu. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Semoga masih aman ya. Kalau masih aman, kita masuk ke pembuktian pernyataan himpunan. Jadi kita masuk ke pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian dari pernyataan himpunan. Nah, pernyataan himpunan itu apa? Pernyataan himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataan ini bisa berupa kesamaan. Kesamaan ini apa? Kan kita disuruh membuktikan ya. Pernyataannya, kesamaan, buktikan A irisan dalam kurung B union C sama dengan A irisan B union A irisan C. Ini tadi kan yang di hukum himpunan tadi kan ada ya. Nah, misalkan ini disuruh membuktikan misalkan. Kalau kesamaan, ini berarti pakai ini. Samaan. Kesamaan, sama dengan. Kalau yang B apa? Implikasi. Implikasi ini apa? Jika, maka. So, itu. Buktikan bahwa jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A subset dari B union C, maka selalu berlaku bahwa A subset dari C. Misalkan seperti itu. Misalkan. Jadi pakai model jika, maka. Logikanya dari mana? A irisan B kosong, apa himpunan kosong. Berarti antara A dan B tidak ada anggota yang sama. Betul ya? Tapi ditulis A merupakan subset dari B dan C. Betul ya? Sedangkan A bukan subset, A dan B tidak ada anggota yang sama. Berarti pasti nanti A subsetnya ke C. Jadi gambarnya gini. A dan B lepas. Betul ya? Tapi A subset B union C. Misalkan kayak gini. Ini A, B, C. B dan C itu kalau di union kan A itu merupakan di dalamnya. Tapi A dan B selalu lepas. Berarti pasti A merupakan subset dari C. Itu logikanya dari situ. Ini kalau nggak pakai diagram Venn, gitu. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Kita kan di sini kan membahas tentang pembuktian ya. Membuktikannya ada beberapa cara. Yang pertama adalah pakai diagram Venn. Jadi misalkan kita pakai yang tadi ya. Kita punya ini. A irisan dalam kurung B union C sama dengan A irisan B union A irisan C. Nah, kita coba yang kerjakan yang kiri dulu. Yang kiri kita kerjakan itu yang berada di dalam kurung dulu. Berarti kita pakai B union C. Berarti sini, 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 sini. Betul ya? Betul itu. Kemudian A irisan B union C. A-nya mana? A-nya sini, 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 sini. Betul ya? Nah, yang diiris, berarti kalau irisan, kita ambil yang hanya 2 kali coret. Seperti ini. Sekarang kita ke sini. A irisan B. A irisan B yang mana? Berarti sini dan sini. A irisan C. Yang sebelah sini dan sini. Yang dicari adalah union. Berarti gabungan. Berarti ini iya, yang dicoret 1 iya, yang dicoret 2 ya. Hasilnya sama, areanya di sebelah sini dan sebelah sini. Ini adalah pembuktian dengan diagram Venn. Diagram Venn, dengan diagram Venn. Nah, kedua diagram. Kalau ini asin jadinya nanti. Kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama. Maka terbukti bahwa A irisan dalam kurung B union C sama dengan A irisan B union A irisan
C. Nah, ada tapinya. Tapi pertama adalah diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Maksimal berapa? Maksimal 3 saja. Kemudian ada tapi yang kedua, ini yang lebih penting. Metode ini lebih mengarah mengilustrasikan dibandingkan membuktikan fakta. Sehingga diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Begitu. Jadi kalau misalkan ada soal disuruh membuktikan, jangan pakai diagram Venn. Kecuali memang soalnya sudah ditulis diagram Venn, begitu. Itu silakan pakai diagram Venn. Atau kecuali yang kedua, buktikan bahwa ini sama dengan ini, misalkan. Kita ingin pakai diagram Venn dulu, benar nggak ini? Oh ternyata sesuai, baru kita menggunakan cara yang lain. Begitu. Karena bisa jadi, misalkan, siapa tahu, kerjakan. Buktikan bahwa ini sama dengan ini. Diagram Venn. Loh, kok salah? Ternyata dia salah nulis soal, misalkan. Itu juga bisa. Kalau soal nulis soal mau dikerjakan seperti apapun, ya kira-kira ya nggak bisa terbukti. Ini adalah cara pertama, yaitu diagram Venn. Cara kedua, yaitu tabel keanggotaan. Tabel keanggotaan. Nah, ini jangan langsung pusing lihat ini. Kita lihat yang di sini dulu. Di sini kita punya gabungan dan union, gabungan dan irisan kemarin. Kita sudah pakai ini ya. Betul ya? Ini adalah tabel keanggotaan. Jadi kita kemarin sudah ada tabel keanggotaan dan ini adalah dasar dari tabel keanggotaan yang nanti kita pakai di yang baru tadi, materi yang baru. Kalau misalkan di sini yang terlibat berapa himpunan? 2. Barisnya ada berapa? 4. Karena 2 pangkat 2. Kalau pakai 3 himpunan, berarti barisnya ada 8, yaitu 2 pangkat 8. Kok 2 pangkat 8? 2 pangkat 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu. Nah, 8 ini kita buat dulu barisnya. Kalau 8, maka ABC-nya 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Kalau misalkan ini nggak hafal, mudah. Himpunan yang paling kecil, kita pilih salah satu yang paling kanan, misalkan. Ini berubah tiap 1. 01, 01, 01, 01. Tadi kan sudah dibuat dulu barisnya 8 ya. Himpunan yang kedua berubah tiap 2. 00, 11, 00, 11. Himpunan yang ketiga berubah tiap 00, 00, 11, 11. Sehingga kalau misalkan himpunannya kita 4, total ada berapa baris? 2 pangkat 4, 16. Dan himpunan yang paling terakhir, dia nolnya berapa? Nah ini kan 4 tidak ya? 3, 4. Berarti yang keempat 8. 8. Jadi 2 pangkat. Ini misalkan 0, 1, 2. 0, 1, 2. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Yang 2 pangkat 3, 8. Per 8. Jadi nanti yang di sini 0 semua sampai 8. Dari 9 sampai 16 itu 0. Tabelnya yang ini di copy ke bawah. Akan sama. Ya, untuk membuat yang depan dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Semoga aman ya. Sekarang kita baru masuk mengerjakan di tabel keanggotaannya. Oh ya, itu 8-nya di sini. Ini nggak bisa di ini lagi nggak? Nah, tetap sama aja. Oke. Nah,
Kita mulai dari yang sebelah sini. Di dalam kurung. Union plus atau kali? Plus. Jika 1 atau jika 0? Jika 1 maka 1. Betul ya? Kita B union C. B union C plus B dan C. Jika 1, maka kita cari 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jika 1, maka hasilnya 1. Maka langsung ditulis di sebelah sini. 1 ini dari hasil jika 1 itu tadi. Ini untuk B union C. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah irisan. Irisan adalah kali. Kali adalah jika 0. Betul ya? Maka dari yang A dan B union C ini, kita cari nolnya mana. Seperti itu. Maka dengan 0 ini akan menolkan hasil akhirnya. Yang ini dari sini. Seperti itu. Yang di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, tetap 1 karena nggak ada nolnya. Maka ini adalah hasil A irisan B union C. Kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Masih aman? Kita lanjut ke yang grup kedua. A irisan B union A irisan C. Yang dikerjakan adalah irisan dulu. Kali atau tambah? Kali. Jika 0. A irisan B. Maka di A dan B kita cari nolnya. Yang ada nolnya, ini juga. Betul ya? Yang ada nolnya ini akan mengenolkan hasil yang di sebelah sini. Yang ini dari sini, yang sebelah sini dan sini, hasilnya sebelah sini. Kayak gitu. A dan B, 1, 1, 1, 1, dia baru 1. Sekarang A irisan dengan C. Maka dari A dan C kita cari mana saja yang 0. Berarti hasil dari sini, dia akan mengenolkan ini. 4, 5, 6, dan sini. Ini mengenolkan yang sebelah sini, ini mengenolkan yang sebelah sini. Ini 0 semua, pasti di sini hasilnya 0. Kemudian di sini A dan C, ini 1 baru jadi 1, ini 1, 1 baru jadi 1. Seperti itu. Terakhir, A irisan B dan A irisan C ini diunionkan, ditambah. Kalau tambah adalah jika 1. Jika 1, kita ketemu 1, 1, 1 di sini, dia hasilnya akan membuat di sini jadi 1. Yang di sebelah sini nggak ada satunya, dia adalah 0. Sama nggak? Ini dengan yang ini. Hasilnya sama. Karena kolom A irisan dalam kurung B union C dan kolom A irisan B union A irisan C sama, maka kita sudah membuktikan A irisan ini akan sama dengan ini. Ya, sampai sini? Mungkin ada yang ditanyakan? Aman? Sekarang kita coba, misalkan ya, ini kan masih 3 ya. 3 kan berarti bisa ditulis di apa namanya, di diagram Venn. Misalkan kita besar sekali C-nya. Oke, misalkan kita punya seperti ini. Areanya kita samakan dengan tabel ini.
area 1 bukan A, bukan B, bukan C. Jadi kalau misalkan ini A, B, C, area 1 bukan A, bukan B, bukan C, berarti di luar. Area 2, C saja, tapi bukan A dan B. C saja, bukan A, B. Berarti yang di sebelah sini. Karena di sini kan C dan B. Gitu. Area 3, B saja. Bukan A, bukan C. Berarti di sini. Area 3. Area 4, B dan C, tapi tidak A. Sebelah mana? Sini. Betul ya? Ini 4. 5, A saja. A saja, bukan B, bukan C. 5. 6, AC, tapi bukan B. Berarti sebelah sini. 6. 7, AB, bukan C. Berarti sebelah sini. Ini 8, ABC. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang dilihat. Hasilnya tadi, yang merupakan satu mana? Nomor area 6, 7, 8. Maka di sini kalau misalkan diarsir, itu merupakan hasil dari A irisan B union C. Sebelah sini, yang diarsir 6, 7, 8. Dan yang sebelah kanan pun 6, 7, 8 diarsir pun juga akan sama. Kalau gini jadi kecil ya. Ya, arsirannya di sini akan sama seperti arisan di sebelah sini. Ini kalau 3, kalau 4 udah nggak bisa kita gambar. Ini jadi untuk membuktikan bahwa menggunakan tabel keanggotaan ini masih kompatibel, masih sesuai dengan hasil kita menggunakan diagram Venn. Tapi membuktikannya jangan pakai diagram Venn aja ya. Ini merupakan yang pembuktian nomor 2. Pembuktian nomor 3 adalah menggunakan aljabar himpunan. Aljabar himpunan ini dari mana? Aljabar himpunan ini dari persamaan atau hukum-hukum himpunan yang sudah diketahui. Jadi yang pertama tadi, yang awal tadi, yang ini semuanya digunakan sebagai dasar aljabar himpunan. Dari sini nih. Atau ada tambahan lain yang sudah kita ketahui persamaannya. Jadi misalkan di sini kan ada ya, A min E sama dengan A irisan E aksen. Jadi ini pun juga bisa kita gunakan sebagai dasar dari aljabar himpunan. Begitu. Di sini contohnya di sini buktikan bahwa A irisan E union A irisan E aksen sama dengan A. Yang pertama kita pakai hukum tadi namanya hukum distributif. Hukum distributif itu adalah A irisan B union A irisan C akan sama dengan A irisan dalam kurung B union C. Seperti ini. Bedanya B-nya ini AE, C-nya adalah E aksen. Maka jadi seperti ini. E union dengan E aksen universal. Tadi contohnya adalah A union A aksen jadi universal. A ditambah selain A jadi universal. Ini disebut dengan hukum komplement. Kemudian karena di sini irisannya tetap A irisan U ya A itu sendiri. Betul ya? A diiriskan dengan satu kotak. Ya tinggal A itu sendiri. Bukan union ya, irisan. Jadi hukum identitas. Ayo coba kita gambar. Coba kita gambar. Misalkan, ini kan kalau dari sini kan oke ya, sudah terbukti ya. Kita coba lihat gambarnya. A, E. Yang pertama adalah A irisan E. Berarti yang di sini. A irisan E aksen. Berarti si A ditambah irisan dengan selain A. Dapat daerah
sini saja. Betul ya? Setelah itu ini A irisan E kita unionkan dengan A irisan E aksen. Ya, jadi A. Sorry. Sorry. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Masih aman? Masih ya? Oke, kita lanjut. Lanjut. Nah, ini lanjutannya. Jadi ini tugas untuk teori himpunan minggu lalu dan teori himpunan yang lanjutnya sekarang. Di sini ada pakai tabel kebenaran dan diagram Venn, ya maka menggunakan dua cara itu. Kalau hukum aljabar, maka boleh kita coba dulu pakai diagram Venn. Oh ternyata sesuai, baru kita kerjakan pakai hukum aljabar. Itu juga boleh. Oke, kita jadwal sampai jam 11. Kita ini masih jam 10.35. Oke, pertanyaannya. Ini mau langsung dikerjakan, saya tunggu di sini. Siapa tahu ada pertanyaan. Itu opsi pertama. Atau bubar. Loh, kan haknya mahasiswa untuk mendapatkan sampai jam begitu. Saya tanya, kalau kalau milih yang pertama ya saya tunggu. Kalau milih yang nomor 2 ya sudah kita akhiri. Ya. Kalau mayoritas nomor 2 apakah boleh diakhiri kuliah untuk hari ini? Boleh ya? Oke, saya izin dulu soalnya. Berarti terima kasih. Sekian untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.